Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Cika Kusumardeni, NIM 23060180060. Di sini saya akan menjelaskan sedikit banyak tentang materi anatomi sistem jaringan tumbuhan. Sebelumnya saya akan nge-share video PPT-nya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi jaringan tumbuhan. Nah, di sini kita akan mempelajari sistem jaringan tumbuhan. Nah, ternyata sistem jaringan tumbuhan itu dilihat berdasarkan kemampuan sel dalam melakukan pembelahan itu terbagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama jaringan meristem apikal, yang kedua jaringan meristem lateral, dan jaringan meristem interkalar. Sedangkan jaringan permanen sendiri itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, jaringan permanen pelindung, dasar, penyokong, pengangkut, dan jaringan gabus. Nah, kita bahas satu persatu. Mengenai jaringan meristem. Jaringan meristem tadi terbagi menjadi 3, yaitu apikal, interkalar, dan lateral. Apa sih sebelum menjauh ke ciri-ciri dan strukturnya, kita mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan jaringan meristem. Nah, jaringan meristem itu adalah jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional, artinya terus-menerus membelah diri untuk menambah jumlah sel tubuh tumbuhan. Sel meristem merupakan sel muda dan belum mengalami diferensiasi dan spesialisasi. Kemudian untuk ciri-ciri dari jaringan meristem itu sendiri, yang pertama yaitu sel berukuran kecil, kemudian terdiri dari sel-sel muda dalam fase pembelahan dan pertumbuhan, kemudian nukleus berukuran relatif besar, sel berdinding tipis, sitoplasma berjumlah banyak, vakuola berukuran kecil, dan selnya berbentuk kubus serta plastidanya belum matang. Kemudian untuk fungsi dari jaringan meristem itu sendiri yaitu sebagai jaringan penyokong pada pertumbuhan diameter batang. Sebagai jaringan penyokong pertumbuhan meninggi pada batang dan memanjang pada akar. Kemudian juga sebagai jaringan penyokong dalam pertumbuhan organ perantara tanaman. Lalu juga jaringan meristem ini pertumbuhan dan perkembangannya menjadi panjang, besar, dan meningkat. Selanjutnya tadi ada jaringan permanen. Nah, ternyata menurut fungsinya jaringan permanen ini dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama jaringan pelindung atau biasa disebut dengan epidermis. Kemudian ada jaringan dasar atau biasa yang disebut dengan parenkim. Kemudian ada jaringan penyokong atau biasa disebut dengan kolenkim dan sklerenkim. Kemudian ada jaringan pengangkut atau pembuluh yang disebut dengan silem dan flum atau bisa disebut dengan jaringan vaskuler. Dan yang terakhir ada jaringan gabus. Nah, di sini ada gambar dari jaringan epidermis. Kita bisa lihat di situ ada kutikula, ada kolenkim, epidermis atas, parenkim palisade, parenkim spons, epidermis bawah, kutikula, berkas pembuluh, silem, flum. Nah, seperti itu. Untuk jaringan epidermis itu sendiri tersusun dari selapis sel yang berbentuk pipih, rapat, dan sel-selnya hidup dan tidak memiliki klorofil.
Kemudian untuk fungsi dari jaringan epidermis itu sendiri adalah sebagai pelindung jaringan di dalamnya. Kemudian juga tempat pertukaran zat dan menghambatnya hilangnya air karena penguapan. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai jaringan parenkim. Nah, di sini ada struktur mengenai jaringan parenkim. Bisa dilihat pada gambar. Nah, jaringan parenkim ini disebut sebagai jaringan dasar karena menyusun sebagian besar jaringan pada akar, batang, daun, dan buah. Kemudian juga terdapat di sebagian berkas jaringan pengangkut dan juga terdapat di antara jaringan lainnya, misalnya di silem ataupun floem. Untuk macam-macam dari jaringan parenkim itu sendiri, yang pertama yaitu ada parenkim asimilasi, parenkim penimbun, parenkim air, parenkim pengangkut, parenkim penyimpan udara, dan parenkim penutup luka. Selanjutnya yaitu jaringan penyokong atau bisa disebut juga dengan kolenkim dan sklerenkim. Fungsi dari jaringan penyokong ini adalah yang pertama untuk menghubungkan jaringan satu dengan jaringan lainnya. Kemudian menguatkan tegaknya batang, daun, termasuk penguat terhadap gangguan mekanik. Kemudian juga melindungi biji atau embrio. Kemudian memperkuat jaringan parenkim yang menyimpan udara dan juga melindungi berkas pengangkut atau vaskuler. Nah, kenapa tadi ada jaringan penyokong disebut juga dengan jaringan mekanik? Karena dia memiliki dinding sel yang tebal dan kuat. Dia mengandung lignin dan zat-zat lainnya. Zat-zat tersebut memberi sifat keras pada dinding-dinding sel. Di samping itu, sel-selnya telah mengalami spesialisasi. Selanjutnya yaitu mengenai jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut tadi ada silem dan floem. Untuk gambarnya bisa dilihat di layar. Nah, jaringan pengangkut atau biasa disebut vascular tissue adalah salah satu dari 3 kelompok jaringan permanen yang memiliki tumbuhan hijau berpembuluh atau biasa disebut dengan tracheophyta. Jaringan ini disebut juga jaringan pembuluh dan berfungsi utama sebagai saluran utama transportasi zat-zat hara yang diperlukan dalam proses vital tumbuhan. Nah, di sini ada 2 kelompok jaringan pengangkut berdasarkan arah aliran hara. Yang pertama yaitu pembuluh kayu atau silem. Nah, silem ini mengangkut cairan menuju daun. Sumbernya dapat berasal dari akar yang utama maupun dari bagian lain tumbuhan. Kemudian yang kedua, ada pembuluh tapis atau bisa disebut dengan floem. Floem ini mengangkut hasil fotosintesis terutama gula sukrosa dan zat-zat lain dari daun menuju bagian-bagian tubuh tumbuhan yang lain. Baik pembuluh kayu maupun pembuluh tapis memiliki beberapa tipe sel yang agak berbeda. Nah, pada akar dan batang, pembuluh kayu dan tapis ini biasanya tersusun secara konsentris dan juga pembuluh kayu berada di bagian dalam, sedangkan pembuluh tapis di bagian luarnya. Jadi pembuluh kayu itu ada di bagian dalamnya, sedangkan pembuluh tapis itu ada di bagian luarnya. Kemudian juga terdapat beberapa perkecualian pada susunan ini. Sebagai anggota Asteraceae memiliki posisi yang terbalik. Di antara keduanya terdapat lapisan kambium pembuluh atau bisa disebut dengan vaskuler. Nah, kambium inilah yang merupakan jaringan meristematik yang membentuk kedua jaringan pengangkut tadi. Yang terakhir adalah jaringan gabus atau biasa disebut dengan velogen. Jaringan gabus ini tersusun atas kambium vaskuler, floem sekunder, kambium gabus atau velogen. Kemudian ada gabus sebagai velum,
ada parenkim, veloderm, kambium gabus, dan gabus. Fungsi dari jaringan gabus ini yaitu terdapat pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Fungsi utamanya adalah sebagai pelindung tubuh dari kehilangan air. Mempunyai sifat lebih kuat daripada epidermis, kemudian terdapat di bagian tepi-tepi alat tumbuhan, dibentuk oleh kambium gabus yang disebut velogen. Kemudian ternyata sel-sel gabus ini juga mengandung suberin dan kutin. Dan ruang antar selnya itu tidak ada, sehingga sukar untuk ditembus air dan gas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.